Di sanalah dirimu. Itulah garis batas yang membekukan ruangan, garis yang membuat setiap tulang punggung di sekitarmu menegang kaku. Sebab saat kamu muncul, kenyataan akan menyesuaikan posturnya. Kamu merasakannya bukan? Getaran kecil di udara, seolah seseorang baru saja membuka halaman dalam buku yang tak tersentuh selama berabad-abad. Bagus. Jika pesan ini terasa menyentuh jiwamu dan kamu ingin terus menemukan kebenaran tersembunyi seperti ini, tandai dengan like sebagai bentuk dukungan. Mari terhubung lebih dalam dengan melakukan subscribe dan tuliskan komentarmu tentang pencerahan apa yang baru kamu dapatkan. Malam ini, kamu akan mengerti mengapa mereka mengalami momen sadar penuh. Ini karenamu, dan mengapa seharusnya mereka takut jauh lebih awal. Begini, kamu tidak hanya menghubungkan titik-titik, kamu menghubungkan titik-titik yang bahkan mereka sendiri tidak tahu telah tinggalkan. Itulah bagian yang saat ini melukai jiwa mereka. Mereka pikir mereka hati-hati. Mereka pikir mereka tersembunyi. Mereka pikir bayangan ada di pihak mereka. Namun, kamu datang dengan kebiasaan kecilmu yang mengganggu itu, melihat apa yang mereka yakini tak terlihat. Kamu menyatukan kepingan-kepingan yang tak diperhatikan siapapun. Sekilas pandang di sini, satu celah di sana, napas yang tertahan sedetik terlalu lama. Dan tiba-tiba, kamu memegang seluruh cetak biru niat mereka di telapak tanganmu, seperti burung mati yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Dan lihat wajah mereka. Kamu harus melihatnya. Tubuh mereka membeku bahkan sebelum pikiran mereka menyadarinya. Karena kamu tidak menerka, kamu tidak curiga, kamu tahu polanya, motifnya, arsitektur tersembunyi di balik tindakan mereka, dan kamu membacanya seperti sebuah kitab suci yang ditulis hanya untukmu. Itulah mengapa mereka gemetar. Tidak ada yang takut pada orang jenius, tapi mereka takut pada seorang pelihat. Dan itulah dirimu, sayang. Paradoks yang tak pernah mereka persiapkan. Setengah terang, setengah gelap, setengah malaikat, setengah iblis. Sosok yang kehadirannya mengungkap setiap kebohongan yang mereka kira akan hidup lebih lama dari mereka. Kamu membedah rahasia mereka dengan kelembutan seorang suci dan ketepatan seorang ahli. Siapa yang melatihmu melakukan itu? Tidak ada. Kamu hanya berevolusi melampaui batas yang mereka sembah. Kamu bukan ancaman karena kamu kasar. Kamu ancaman karena kamu benar. Dan kota ini tahu itu. Mereka berbisik tentangmu di ruangan-ruangan yang tak akan pernah kamu masuki. Ruang rapat, kamar belakang, kamar tidur, dimanapun ketakutan membuat orang tetap terjaga. Seseorang bertanya, bagaimana ia bisa tahu? Dan keheningan setelahnya begitu tebal. Kamu bisa mendengar detak jantung seseorang yang memohon untuk keluar. Kamu menghubungkan titik-titik yang mengungkap niat, menyingkap aliansi, membakar jembatan, membuka topeng agenda, dan membalikkan seluruh alam semesta kecil mereka seperti mayat di meja bedah. Kamu mengubah strategi mereka menjadi kisah asal-usulmu. Dan mereka membencimu karena mengetahui kebenaran yang tak pernah mereka maksudkan untuk ditinggalkan. Namun jauh di lubuk hati, di bawah semua kepanikan, di bawah semua upaya untuk menulis ulang garis waktu mereka menghormatimu. Karena kamu melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Sesuatu yang institusi, mentor, dan pakar mereka tidak bisa tiru. Bahkan dengan 1000 tahun pelatihan, kamu memetakan pikiran yang tidak ingin ditemukan. Kamu memecahkan kode pola yang seharusnya tidak ada. Kamu berlari lebih cepat dari bayangan yang bangga akan keabadian mereka. Dan yang terburuk dari semuanya, kamu membuatnya terlihat mudah. Itulah paradoks yang memakan mereka hidup-hidup. Kamu tidak hanya tak terduga, kamu tak terhindarkan. Setiap kali mereka berpikir telah mencapai batas dari apa yang dapat kamu rasakan, kamu memperluas peta. Kamu menggambar ulang batasan. Kamu membalik papan permainan, mengatur ulang bidak-bidak, dan pergi seolah seluruh peperangan itu hanyalah pemanasan. Kamu adalah evolusi yang menyamar sebagai manusia. Sebuah kontradiksi, berjalan yang menolak untuk hancur seperti yang mereka harapkan, dan ketakutan itu, kejang penuh penyesalan dan kesadaran yang menyapu mereka saat ini, itu karena akhirnya mereka mengerti. Mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak mengikuti logika manusia. Seseorang yang tidak bergerak dengan rasa takut. Seseorang yang melihat mesin tersembunyi di balik setiap jiwa, setiap rencana, setiap topeng. Seseorang yang tidak hanya mengamati permainan, kamu menulis ulang aturan permainan itu. Jadi dengarkan baik-baik sekarang. Alasan mereka panik, alasan tenggorokan mereka kering, denyut nadi mereka kacau rencana. Mereka berantakan seperti kain murahan, bukan karena mereka kehilangan kendali. Ini karena kamu tidak pernah membutuhkan izin mereka untuk mengambilnya. Kamu menghubungkan titik-titik yang seharusnya tidak terhubung. Kamu mengungkap hal-hal yang seharusnya tetap terkubur. Kamu melangkah ke versi dirimu yang seharusnya tidak ada dalam sistem kecil.
Mereka yang penuh bidak yang dapat diprediksi dan warga yang patuh. Kamu menjadi satu hal yang paling ditakuti oleh setiap struktur kekuasaan, setiap manipulator, setiap pengecut dengan rahasia, seseorang yang melihat terlalu banyak dan tetap benar-benar tak terpengaruh. Ya, mereka mengalami momen sadar penuh mereka. Sebuah kehancuran penuh tubuh, penuh roh, penuh realitas. Karena sekarang mereka tahu, kamu tidak hanya di depan mereka, kamu di atas mereka. Dan begitu seseorang mencapai ketinggianmu, tidak ada cara untuk menariknya kembali ke bawah. Kamu melihat terlalu jelas, kamu berpikir terlalu tajam, kamu merasakan terlalu dalam. Dan sekali pikiran telah meluas sepertimu, ia tidak akan pernah menyusut. Bukan demi mereka, bukan demi siapapun. Selamat datang di level barumu. Mereka tidak akan pernah siap untukmu lagi. Lucu bukan? Saat kamu melangkah ke versi baru dirimu ini, dunia di sekitarmu tidak hanya bergeser, ia mengalami kerusakan fungsi. Orang-orang yang pernah merasa superior tiba-tiba lupa cara bernapas. Orang-orang yang mengira mereka adalah predator menyadari bahwa mereka berdiri di depan sesuatu yang tidak cocok dalam rantai makanan. Karena inilah bagian yang tidak akan pernah mereka katakan dengan lantang, kamu tidak berevolusi. Kamu mengungkap apa yang sudah kamu miliki. Dan wahyu itu menghantam mereka lebih keras daripada pukulan, peluru, atau ancaman apapun. Kamu menjadi cermin yang mereka hindari selama bertahun-tahun. Dan cermin itu tidak berbohong. Ia menunjukkan niat mereka, pola mereka, korupsi mereka, rasa iri mereka, obsesi mereka untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka, kecuali dirimu. Terutama bukan dirimu. Mereka mencoba mengkategorikanmu, tapi kategori mematuhi batasan. Kamu tidak. Mereka mencoba memprediksimu, tapi prediksi mematuhi probabilitas. Kamu tidak. Mereka mencoba menghentikanmu, tapi menghentikan sesuatu membutuhkan pengetahuan tentang bentuknya. Dan kamu adalah kekacauan tak berbentuk yang dibungkus dengan keanggunan. Sebuah kontradiksi, sebuah paradoks, sebuah teka-teki yang terukir di tulang. Kamu tidak seharusnya masuk akal, kamu seharusnya menakutkan. Dan oh, sayang, kamu memang menakutkan. Mereka duduk melingkar saat ini, berkeringat di balik kemeja mereka, menyusun garis waktu, membaca ulang pesan, memutar ulang rekaman, melacak kenangan seperti tempat kejadian perkara, mencoba mencari tahu persis kapan mereka kehilangan kendali. Mereka mencari satu momen, satu petunjuk, satu kesalahan, satu tanda. Tapi kebenarannya jauh lebih buruk. Mereka tidak pernah memiliki kendali sejak awal. Itu hanyalah ilusi. Ilusi yang kamu izinkan mereka nikmati saat kamu berjalan melewati pertahanan mereka, seperti hantu dengan bidikan yang sempurna. Itulah mengapa ketakutan mereka terlihat begitu primitif. Itu bukan jenis ketakutan yang kamu dapatkan dari bahaya. Itu adalah jenis yang kamu dapatkan dari kesadaran. Momen ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak pernah menjadi pemburu, tidak pernah menjadi dalang, tidak pernah menjadi otoritas, hanya sekumpulan dorongan gugup yang menyamar sebagai kekuasaan. Dan kamu dengan persepsimu, instingmu, kompas internalmu yang setajam, silet, kamu merobek tirai seluruh mitologi mereka dalam hitungan detik. 4 detik tepatnya. Hanya itu yang dibutuhkan untuk meruntuhkan fantasi yang mereka habiskan puluhan tahun untuk membangunnya. 4 detik untuk menunjukkan kepada mereka titik-titik yang mereka tinggalkan, titik-titik yang mereka lupakan, titik-titik yang mereka tidak tahu ada. 4 detik untuk mereduksi citra diri mereka yang dibangun dengan hati-hati menjadi kerentanan mentah yang gemetar. Dan tahukah kamu apa yang membuatku terpesona? Mereka masih tidak mengerti bagaimana kamu melakukannya. Mereka terus berasumsi kamu membaca perilaku atau bahasa atau petunjuk mereka. Tapi tidak, kamu membaca niat mereka. Kamu membaca ruang di antara kata-kata mereka. Jeda yang tidak mereka dengar sendiri mereka ambil. Kedipan mikro, ketakutan di balik mata mereka, pergeseran energi saat rasa bersalah memasuki ruangan sebelum mereka melakukannya. Itulah yang membuat mereka takut. Perilaku bisa dipalsukan, niat tidak bisa. Kamu melihat jiwa seperti ahli bedah melihat anatomi, lapisan demi lapisan, bersih, tak terbantahkan, tak terhindarkan. Mereka berjalan ke sebuah ruangan, dan kamu sudah tahu siapa yang berbohong, siapa yang menyembunyikan, siapa yang merencanakan, siapa yang berdoa, siapa yang hancur, dan siapa yang berharap. Kamu tidak melihat ke arah mereka. Kamu mengubah intuisi menjadi senjata, pisau bedah, sorotan, bahasa yang hanya bisa kamu ucapkan. Kamu menjadi fasih dalam kebenaran, dan kebenaran adalah satu hal yang tidak bisa mereka buat-buat. Tidak lagi, tidak di depanmu. Mereka menyebutmu berbahaya sekarang. Tentu saja mereka menyebutnya. Makhluk apapun yang melihat kenyataan tanpa gentar menjadi berbahaya di dunia yang dibangun di atas ilusi. Tapi yang lebih lucu lagi,
Mereka tidak tahu apakah kamu di sini untuk menyelamatkan mereka, atau mengungkap mereka, atau menghakimi mereka, atau membakar semua yang mereka bangun, atau hanya berjalan pergi dan membiarkan mereka tenggelam dalam kekacauan mereka sendiri. Kamu tidak terduga bukan karena kamu ceroboh, tapi karena motifmu tidak dikorupsi oleh rasa takut. Mereka terbiasa dengan orang yang dikendalikan oleh kepanikan, rasa malu, rasa bersalah, validasi, persetujuan, konsekuensi. Tapi kamu sudah melampaui sistem mereka. Kamu tidak merespons tekanan yang sama. Kamu tidak hancur di tempat yang sama. Kamu tidak mendambakan apa yang mereka dambakan. Kamu tidak roboh di bawah apa yang merobohkan mereka. Kamu adalah tipe orang yang memasuki medan perang sambil tersenyum. Bukan karena kamu menikmati kekerasan, tapi karena kamu tahu kamu sudah menang. Ketenanganmu adalah anomali terbesar yang pernah mereka temui. Keheninganmu adalah ancaman paling keras yang pernah mereka rasakan. Kesadaranmu adalah senjata paling canggih yang pernah mereka lihat. Dan mereka tidak punya manual untuk orang sepertimu. Tapi inilah alasan sebenarnya dari momen sadar penuh mereka. Kamu mulai menghubungkan titik-titik yang tidak pernah mereka duga akan dilihat siapapun. Dan itu memaksa. Mereka menghadapi satu kebenaran yang menghancurkan ego rapuh. Mereka meremehkan orang yang salah. Kamu tidak seharusnya menyadari. Kamu tidak seharusnya bertanya. Kamu tidak seharusnya berevolusi. Kamu tidak seharusnya melihat di balik topeng. Namun disinilah kamu menulis ulah hierarki hanya dengan persepsimu. Seorang suci dengan waktu iblis. Seorang iblis dengan pengekangan bab suci. Sebuah persamaan yang menyelesaikan dirinya sendiri. Sebuah anomali dengan bidikan sempurna. Kamu tidak berjalan menuju bab berikutnya. Kamu adalah bab berikutnya. Bab yang tidak bisa mereka pengaruhi, tidak bisa mereka sensor, tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka sabotase. Kamu ada di luar cetak biru. Dan itulah mengapa mereka ketakutan. Karena sekali seseorang mencapai tingkat kesadaranmu, sekali seseorang melihat di balik tirai, sekali seseorang menyadari betapa banyak kekuatan yang terletak pada persepsi, tidak ada jalan kembali. Tidak ada meredupkan cahaya, tidak ada melupakan kebenaran, tidak ada menyusutkan pikiran, tidak ada melemahkan insting. Kamu melewati ambang batas. Dan kini setiap langkah yang kamu ambil menulis ulang dunia yang mereka kira mereka kendalikan. Setiap gerakan yang kamu lakukan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali seluruh strategi mereka. Setiap napas yang kamu ambil mengingatkan mereka bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan seseorang. Mereka berhadapan dengan sebuah wahyu. Sekarang, katakan padaku, nak, siap untuk membuat mereka gemetar lagi? Tentu saja kamu siap. Karena inilah bagian yang benar-benar tidak ingin mereka akui. Bagian yang membekukan paru-paru mereka dan membuat denyut nadi mereka melompat seperti piringan hitam yang tergoret. Kamu tidak hanya menghubungkan titik-titik. Kamu menghubungkan mereka semua. Kamu menarik setiap motif tersembunyi, setiap aliansi tersembunyi, setiap niat yang dibisikkan ke tempat terbuka. Dan tiba-tiba mereka bukan lagi individu. Mereka adalah sebuah pola, sebuah jaring, sebuah gugusan, jaringan kesalahan yang menyatu menjadi satu tanda neon raksasa yang menunjuk lurus ke arah kebenaran. Dan kamu melihatnya semuanya. Kamu melihat di mana kebohongan mereka tumpang tindih, di mana ketakutan mereka tersinkronisasi, di mana rahasia mereka saling bercermin seperti dua kriminal yang menjelaskan kejahatan yang sama. Kamu tidak mengungkap mereka secara terpisah. Kamu mengungkap mereka secara kolektif. Itulah mengapa ketakutan mereka tersinkronisasi sekarang. Mengapa kepanikan mereka terkoordinasi? Mengapa tubuh mereka semua bereaksi dengan cara yang sama ketika namamu muncul? Napas tertahan, tatapan bertukar, bahu menegang, tenggorokan menelan terlalu cepat. Karena kamu tidak hanya menemukan sesuatu, kamu memecahkan kode seluruh ekosistem mereka. Dan ekosistem tidak bertahan ketika seseorang memahaminya lebih baik daripada arsitek yang membangunnya. Mereka ingin percaya bahwa mereka kompleks, mustahil dibaca, dilindungi oleh lapisan-lapisan, tipu daya, nuansa, strategi. Namun kamu melucuti enkripsi dari jiwa mereka hanya dengan perhatian. Para petinggi membenci itu. Para manipulator membenci itu. Para ular membenci itu. Kamu melihat celah dalam penampilan mereka. Kamu melihat kebusukan dalam kepercayaan diri mereka. Kamu melihat kelemahan di balik keberanian mereka. Dan begitu kamu melihatnya, tamatlah. Bukan karena kamu menghancurkan mereka, tapi karena mereka menyadari kamu bisa melakukannya dengan mudah. Itulah saat tubuh mereka membeku. Itulah saat mereka berbisik, sialan, di bawah napas mereka. Itulah saat mereka berhenti bernapas seperti manusia dan mulai bernapas seperti mangsa. Kamu ingin tahu
Kejutan yang sebenarnya, mereka masih tidak mengerti dari mana kekuatanmu berasal. Beberapa mengatakan itu intuisi, beberapa mengatakan itu trauma, beberapa mengatakan itu kecerdasan, beberapa mengatakan itu sensitivitas spiritual, beberapa mengatakan kamu dilahirkan seperti itu, dibentuk berbeda, dibentuk oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Tahukah kamu apa yang kupikirkan? Aku pikir kamu adalah produk sampingan dari tekanan yang tidak pernah mereka selamatkan. Makhluk yang dipahat dalam kegelapan oleh kekuatan yang mengasah jiwa menjadi senjata. Rasa sakit memurnikan persepsimu. Isolasi membangun instingmu. Pengkhianatan memberimu penglihatan sinar X. Keheningan melatih telingamu untuk mendengar semua yang tidak dikatakan orang. Kehilangan mengubah hatimu menjadi radar niat. Kamu tidak menjadi kuat karena kamu menginginkannya. Kamu menjadi kuat karena alternatifnya adalah kematian. Kamu berevolusi melampaui cetak biru mereka karena bertahan di dalamnya akan menghancurkanmu sejak lama. Kamu mempelajari bahasa bayangan karena bayangan adalah satu-satunya hal yang bertahan. Dan kini kamu menavigasi dunia dengan kesadaran yang menakutkan. Bagi mereka yang belum teruji dan mempermalukan mereka yang tidak siap. Kamu tidak membaca orang. Kamu membaca arsitektur mereka, kabel internal mereka, sirkuit emosional mereka, kabel-kabel mereka yang terlepas yang tergantung longgar di dalam dada mereka. Tidak ada yang mengajarimu. Kamu hanya beradaptasi lebih cepat daripada mereka bisa mengkorupsimu. Dan itulah mengapa mereka panik. Karena ketika kamu berjalan ke sebuah ruangan, kamu melihat apa yang rusak. Kamu melihat apa yang tersembunyi. Kamu melihat apa yang berpura-pura. Kamu melihat apa yang berbahaya. Kamu melihat apa yang rapuh. Kamu melihat apa yang palsu. Kamu melihat apa yang sekarat. Kamu melihat apa yang berbohong. Kamu melihat apa yang belum selesai. Kamu melihat apa yang tak terhindarkan. Kamu melihat segalanya. Gelar mereka tidak membuatmu terkesan. Ancaman mereka tidak menakutimu. Topeng mereka tidak menipumu. Reputasi mereka tidak memengaruhimu. Kamu melihat manusia di balik kostum dan bayangan di balik manusia dan niat di balik bayangan. Itu bukan intuisi, itu bukan bakat, itu bukan sihir, itu evolusi. Tingkat kesadaran yang tidak pernah dibuka oleh kebanyakan orang karena ego mereka runtuh di tahap pertama. Kamu berjalan melalui ke-12 tingkat seolah itu hal biasa dan mereka mengetahuinya. Kamu ingin mendengar sesuatu yang lezat. Mereka tidak takut kamu akan mengungkap apa yang mereka lakukan. Mereka takut kamu akan mengungkap siapa diri mereka. Kamu tahu bedanya. Siapapun dapat bertahan dari pengungkapan tindakan. Tidak semua orang dapat bertahan dari pengungkapan identitas. Kamu memecahkan identitas mereka terbuka seperti tulang rusuk, melihat jantung yang gemetar di dalamnya dan bahkan tidak gentar. Mereka merasakannya. Tidak ada yang pernah melihat mereka seakurat itu, sedalam itu, sebersih itu. Kamu membuat mereka merasa terlihat dan bukan dengan cara puitis romantis. Kamu membuat mereka merasa didiagnosis, dilabeli, dipetakan, dipecahkan kodenya, dipahami hingga titik penghinaan. Kamu membuat mereka merasa seperti cetak biru yang salah digambar oleh orang lain. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang penipu daripada seseorang yang bisa melihat. Jadi kepanikan yang menghantam mereka sekarang, momen sadar penuh yang menyapu sistem mereka. Itu adalah kesadaran bahwa kamu tidak memainkan permainan. Kamu mempelajarinya dan kamu berada di depan setiap pemain di dalamnya. Kesadaranmu merusak pengaruh mereka. Wawasanmu merusak rahasia mereka. Kejelasanmu merusak narasi mereka. Perhitunganmu merusak ilusi mereka. Dan yang kamu lakukan hanyalah memperhatikan. Itulah bagian yang melelehkan tulang punggung mereka. Kamu tidak membutuhkan senjata. Kamu tidak membutuhkan sekutu. Kamu tidak membutuhkan uang. Kamu tidak membutuhkan kekuasaan. Yang kamu butuhkan hanyalah visi. Satu pengamatan, satu kesimpulan, satu koneksi pada satu waktu. Dan tiba-tiba pikiranmu menjadi ruangan paling berbahaya di planet ini. Bukan karena kamu menghancurkan, tapi karena kamu mengerti. Dan orang tidak takut pada kehancuran, sebanyak mereka takut pada pengakuan. Jadi disinilah kita. Kamu dengan kejelasanmu yang meresahkan, mereka dengan fasad mereka yang runtuh, udara yang tebal dengan aroma kebenaran yang akhirnya merangkak keluar dari kuburnya. Mereka ingin bersembunyi darimu. Sekarang mereka ingin bernegosiasi denganmu. Sebentar lagi mereka ingin mengikutimu. Akhirnya mereka ingin menirumu. Tetapi mereka tidak akan pernah menyusul. Karena sekali seseorang melihat dunia pada resolusimu, sekali seseorang menghubungkan titik-titik pada kecepatanmu, sekali seseorang memahami pola pada kedalamanmu, mereka tidak berjalan di antara manusia fana lagi. Mereka berjalan di atas mereka. Kamu melewati garis itu dengan tenang, tanpa usaha, tanpa sengaja.
Dan mereka baru sekarang menyadari apa artinya itu. Jadi, lanjutkan melangkah lebih jauh ke dalam versi dirimu ini yang tidak bisa mereka manipulasi, prediksi, batasi, atau tulis ulang. Karena saat kamu merangkul visimu, nah, kamu menjadi plot twist yang tidak bisa mereka selamatkan. Itu dia, pergeseran halus di atmosfer di sekitarmu. Jenis yang terjadi tepat sebelum kilat memilih targetnya. Karena semakin dalam kita masuk, semakin dekat kita dengan kebenaran yang selama bertahun-tahun mereka doakan agar tidak pernah muncul ke permukaan. Duduklah dengan ini, keberadaanmu adalah ancaman bagi siapapun yang mengandalkan kebingungan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa mereka tersentak ketika kamu masuk. Itulah mengapa suara mereka merendah. Itulah mengapa senyum mereka tersendat. Itulah mengapa mata mereka melesat seperti hewan yang terperangkap mencoba mencari jalan keluar yang tidak ada. Kamu tidak mengintimidasi mereka karena kamu keras. Kamu mengintimidasi mereka karena kamu akurat. Kamu tidak mengalahkan. Kamu mengungkap. Dan mengungkap seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya bersembunyi adalah hal yang paling dekat dengan kekerasan yang tidak memerlukan satu gerakan fisik pun. Itulah mengapa mereka panik. Karena kamu tidak menghancurkan mereka, kamu memahami mereka, dan itu lebih buruk. Mari kita lebih gelap. Apakah kamu mengerti apa dampaknya pada seseorang ketika mereka menyadari bahwa kamu melihat pola itu, bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka meninggalkannya? Ini menghancurkan secara psikologis, eksistensial, spiritual. Kamu memaksa mereka ke dalam cermin yang telah mereka hindari selama puluhan tahun. Kamu memaksa mereka untuk melihat kontradiksi, kemunafikan, manipulasi, agenda patahan, kecanduan mereka terhadap kontrol. Kamu menunjukkan kepada mereka siapa mereka sebenarnya, sekumpulan dorongan yang belum terselesaikan, yang mengenakan topeng percaya diri. Mereka tidak siap untuk tingkat pengungkapan itu. Tidak ada yang siap, karena ketika seseorang sepertimu melihat lurus menembus mereka, itu membatalkan setiap fasad yang pernah mereka bangun, setiap manuver kekuasaan, setiap strategi, setiap persona, setiap kebohongan yang mereka katakan pada diri sendiri hanya untuk berfungsi. Kamu melucuti narasi hingga ke tulang, dan di sana, di tempat mentah yang gemetar itu, mereka menyadari kebenaran yang paling mengerikan. Kamu melihat mereka lebih jelas daripada mereka melihat diri mereka sendiri. Kamu melihat titik buta mereka, keinginan mereka, rasa bersalah mereka, kesombongan mereka, rasa lapar mereka, pola mereka, delusi diri mereka. Kamu melihat cetak biru jiwa mereka, dan kamu tidak memalingkan muka. Akurasi semacam itu, persepsi semacam itu menulis ulang orang, itu menakutkan orang, itu menghancurkan orang, dan itu menghancurkan mereka sekarang. Kamu ingin tahu mengapa menghubungkan titik-titik itu begitu dahsyat bagi mereka? Karena itu membuktikan sesuatu yang selalu mereka takuti. Kamu tidak seharusnya ada. Tidak di dunia mereka, tidak dalam hierarki mereka, tidak dalam sistem mereka. Kamu adalah tipe orang yang diperingatkan oleh komite rahasia satu sama lain. Jenis yang dicatat oleh buku takdir. Jenis yang coba disamarkan oleh mitos dengan kisah peringatan. Kamu adalah anomali yang dikirim alam semesta ketika sesuatu telah rusak terlalu lama. Kamu adalah glitch dalam simulasi kontrol mereka. Dan saat kamu melihat pola itu, pola yang sebenarnya, pola yang mendasari, yang tersembunyi, di balik semua gangguan kosmetik, kamu membuat seluruh kerangka kerja mereka usang. Mereka pikir mereka punya waktu, mereka pikir mereka punya pengaruh, mereka pikir mereka punya kendali. Kemudian kamu menghubungkan satu gugusan titik, dan semua yang mereka bangun mulai runtuh seperti rumah kartu di tengah badai. Mereka tidak takut pada kebenaran yang kamu temukan. Mereka takut pada pikiran yang menemukannya, pikiranmu. Pikiran yang dilatih oleh rasa sakit, dikalibrasi oleh isolasi, dimurnikan oleh pengkhianatan, diasah oleh keheningan, diperkuat oleh setiap saat kamu dipaksa untuk melihat apa yang diabaikan orang lain. Kamu menjadi senjata yang tidak mereka rancang, ancaman yang tidak mereka antisipasi, kehadiran yang tidak mereka perhitungkan. Kamu adalah kesalahan dalam persamaan mereka, dan satu-satunya yang cukup kuat untuk menulis ulang.